Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mahmudi ala kulli hal, al-mausufi bisofatil jalali wal kamal, al-ma'ruf bimazidil in'ami wal ifdal, ahmaduhu subhanahu wa huwal mahdu ala kulli hal. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Sang Pemilik, Rabbus samawati wal ard wa Rabbul masyriq wal maghrib, ialah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih bersedia memberikan kita ribuan, jutaan, bahkan tak terhitung jumlahnya nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak tersebut, yang masih bisa kita rasakan hingga detik ini, hingga menit ini, ialah nikmat indahnya Islam wal iman. Terlebih lagi nikmat yang mana Allah masih mengizinkan kita untuk hidup serta menikmati kemuliaan serta keistimewaan di bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada manusia termulia, manusia teragung, yang diagung-agungkan oleh Yang Maha Agung. Bahkan saking mulianya manusia tersebut, sampai-sampai akhlaknya dipuji oleh Rabbul Jannati wan Nar, dipuji oleh Tuhannya surga, Tuhan pemilik surga dan neraka. Dialah sebaik-baik idola, dialah sebaik-baik suri tauladan, dialah sebaik-baik orang yang harus kita contohi dari segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Siapa lagi kalau bukan nur fauqan nur, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela bercucuran darah, yang telah rela dicaci, rela dimaki untuk meninggikan kalimat tauhid, untuk meninggikan agama Allah, alladzi la yuqbalullahu al-yawmal qiyamah dinan ghayraha, yang mana pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menerima agama selain agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa, perlu kita ketahui secara bersama bahwasanya perintah puasa, syariat puasa ketika diwajibkan kepada kita umat muslim, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, tepatnya sekitar tahun 2 Hijriah, sesuai dengan Al-Qur'an, firman Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an, suratul Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan puasa yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia pada setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Mengapa bulan puasa disebut juga dengan bulan Ramadan? Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang juga pernah menjadi pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan bahwasanya Ramadan berasal dari kata romda dalam bahasa Arab. Arti kata romda sendiri adalah membakar. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan membakar? Karena pada bulan tersebut dosa-dosa manusia, dosa-dosa hamba Allah akan dibakar hangus oleh Allah Subhanahu wa taala hingga habis. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya salah satu tempat yang layak untuk hambanya untuk meminta kasih, meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah, yaitu pada bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, yang Maha Penerima taubat, selalu membuka pintu taubatnya baik pagi maupun malam. Hingga kapan? Hingga matahari terbit dari arah sebelah barat. Selain itu, para ulama juga menyampaikan bahwasanya pada bulan Ramadan merupakan salah satu kesempatan oleh setiap umat Islam, oleh setiap kaum muslimin untuk membiasakan, untuk mengontrol, untuk menahan serta menundukkan hawa nafsu mereka. Karena kita ketika berpuasa bukan hanya dituntut untuk menahan lapar, untuk menahan haus dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi bagaimana cara kita untuk sebisa mungkin menahan hawa nafsu, untuk dorongan diri kita agar melakukan hal-hal yang tidak sama sekali bermanfaat bagi kita. Padahal sudah jelas-jelas ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari salah satu tanda keislaman sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Menundukkan hawa nafsu seseorang merupakan amal yang terhitung sangat mulia di mata Allah, namun sangat sulit dilakukan oleh manusia. Bahkan saking mulianya sifat tersebut, saking mulianya orang yang rela menundukkan hawa nafsunya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang rela menundukkan hawa nafsunya karena aku, kata Allah, maka aku akan kutinggikan derajatnya, akan aku muliakan dia melebihi kemuliaan malaikat yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Selain itu ditambah lagi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang rela mengatur hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, membiasakan hawa nafsunya supaya tunduk, ia yang menguasai hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya yang menguasai dirinya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mampu menahan hawa nafsu tersebut untuk Allah dan Rasulnya, tiada tempat yang layak untuk dia huni nanti di akhirat melainkan jannatullah, melainkan surganya Allah. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Unzur ila maqala wala tanzur ila man qala. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan, namun jangan melihat siapa yang menyampaikan, karena saya merupakan hamba yang dhaif, hamba yang penuh salah. Kullul bani Adam khata wa khairul khata'u tawwabin. Setiap anak Adam, setiap manusia itu punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang mau kembali ke jalan Allah, adalah mereka yang mau menangis meneteskan air mata di hadapan Allah. Al insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi hidup kita di bulan Ramadan kali ini, serta menyampaikan umur kita di bulan Ramadan selanjutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, summa fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.